Adab bertetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Alhamdulillah, kembali lagi di pembelajaran adab bersama dengan Ustazah Diana. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk, agar pembelajaran adab pada hari ini Allah berikan kita kemudahan dan kelancaran. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa bersama-sama ya. Sekarang Ustazah izin untuk menyampaikan beberapa pijakan kepada teman-teman sebelum belajar. Nah, di sini ada 4 poin teman-teman. Adapun pijakan yang pertama yaitu pastikan teman-teman untuk duduk tenang. Lalu pijakan yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi. Pijakan yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek dengan tuntas. Dan pijakan yang terakhir adalah pastikan beres-beres setelah mengerjakan proyek. Nah, alhamdulillah, kita sudah memasuki materi adab tentang bertetangga, yaitu bagaimana cara kita bertetangga yang baik, bagaimana cara kita menghargai tetangga. Nah, kita akan pelajari di materi adab bertetangga ini. Nah, teman-teman, sebelum kita mengetahui apa saja adabnya, kita harus tahu dulu apa itu pengertian daripada tetangga. Nah, tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Dari pengertian ini mengandung makna bahwa bertetangga itu tidak memiliki ketentuan yang khusus. Ini berarti bahwa tetangga kita bisa berbeda suku, warna kulit, adat istiadat, agama, atau keyakinan. Selanjutnya, sebagai makhluk sosial, kita tidak akan dapat hidup dengan baik tanpa bantuan orang lain. Sejak kita lahir, bahkan hingga kita meninggal, tentunya kita membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu, kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama, terutama dengan tetangga ya. Nah, berikut ini adalah beberapa adab bertetangga yang perlu kita ketahui ya teman-teman, atau yang perlu kita terapkan dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adab bertetangga yang pertama yaitu bersikap baik terhadap tetangga. Teman-teman, kepada tetangga itu hendaknya kita selalu bersikap baik agar hubungan yang terjalin pun semakin hangat dan akrab. Nah, hal ini juga telah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang artinya beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Nah, di sini dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 telah dijelaskan bahwa kita harus berbuat baik atau bersikap baik kepada tetangga, baik tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Selanjutnya, teman-teman, adab yang kedua yaitu tidak menghalangi bangunan tetangga. Nah, dalam bertetangga tentu kita akan memiliki bangunan rumah yang saling berdampingan. Bahkan beberapa rumah juga berdempetan. Sebagai tetangga yang baik, hendaknya kita tidak menghalangi tetangga untuk membangun rumah atau menghalangi udara dan sinar matahari ke rumahnya. Di sini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya, janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding atau temboknya. Itu ya hadisnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang adab yang ketiga, yaitu memelihara hak tetangga. Teman-teman, salah satu hal yang harus kita utamakan adalah memelihara hak tetangga kita. Ya, karena tetangga yang perlu kita jaga adalah melindungi harta mereka dari orang jahat,
serta memberikan beberapa hadiah untuk tetangga. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku memiliki 2 orang tetangga, manakah yang aku beri hadiah? Lalu Nabi menjawab, yang pintunya paling dekat dengan rumahmu. Nah, adab yang keempat yaitu tidak mengganggu tetangga. Ya, ada bertetangga selanjutnya tidak mengganggu tetangga kita. Misalnya, tidak mengeraskan suara televisi sehingga mengganggu istirahat tetangga dan kegiatan yang mungkin membuat mereka menjadi tidak nyaman. Nah, begitu pula ketika akan mengadakan sebuah acara di rumah, hendaknya meminta izin pada tetangga terdekat terlebih dahulu. Agar apa, teman-teman? Agar mereka tidak merasa terganggu dengan acara yang kita buat. Nah, contohnya misalkan kita akan mengadakan sebuah acara hajatan misalkan. Nah, dengan akan mengadakan acara hajatan tersebut, alangkah lebih baiknya kita memberikan konfirmasi atau izin terlebih dahulu kepada tetangga bahwa kita akan mengadakan sebuah acara. Dengan begitu, tetangga dapat mengetahui dan tidak merasa tetangga tersebut terganggu. Ya. Nah, selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Nah, jadi di sini sudah jelas ya teman-teman, diriwayatkan oleh Muslim. Ya, dalam hadis ini kita memang tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan untuk mengganggu tetangga kita. Nah, selanjutnya teman-teman, ya, dari Abu Syurayyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Nah, selanjutnya yaitu memberi makan kepada tetangga. Teman-teman, kepada tetangga yang paling dekat rumahnya dengan kita, hendaknya sering-sering berbagi makanan ya. Dengan begini atau dengan begitu, hubungan kita dengan tetangga akan menjadi semakin baik dan harmonis. Nah, hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah kepada para tetangganya. Nah, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, yang artinya, wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak sayur, daging kuah, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya teman-teman, ada adab yang keenam, yaitu sabar jika diganggu. Ya, adab bertetangga lainnya adalah selalu bersabar ketika kita diganggu oleh tetangga yang jahil. Nah, memang terdapat beberapa tetangga yang suka membuat masalah. Namun hendaknya sebagai muslim kita tidak dapat menahan amarah. Kita harus dapat menahan amarah dan menyikapinya dengan sabar. Begitu pula yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika dulu. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 kelompok manusia yang dicintai Allah. Disebutkan diantaranya, seseorang yang mempunyai tetangga, ia selalu disakiti atau diganggu oleh tetangganya, namun ia sabar atas gangguannya itu, hingga keduanya dipisah oleh kematian atau keberangkatannya. Nah, selanjutnya yaitu menjenguk ketika tetangga sakit. Teman-teman, sebagai tetangga yang baik, hendaknya kita selalu memberikan dukungan kepada tetangga. Begitu pula ketika ia sakit, maka sudah seharusnya kita menjenguknya sembari memberikan semangat dan doa agar ia segera sembuh dari penyakitnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, apabila seorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Lalu apabila ia sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Masya Allah ya. Nah, apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi itu tiba. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih.
Nah, itulah teman-teman, 7 adab bertetangga yang hendaknya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, tetangga itu adalah saudara yang terdekat untuk kita dan merupakan orang yang pertama kali dapat menolong kita di saat kita tertimpa musibah. Nah, maka sudah seharusnya kita menjaga hubungan baik dengan tetangga kita ya. Kesimpulan yang dapat Ustazah sampaikan kepada teman-teman bahwa adab bertetangga itu sangat penting kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya sebuah kerukunan antara tetangga. Nah, adapun adab-adab bertetangga di antaranya, yang pertama, bersikap baik terhadap tetangga kita. Yang kedua, tidak menghalangi bangunan rumah tetangga. Yang ketiga, memelihara hak tetangga. Yang keempat, tidak mengganggu tetangga. Yang kelima, memberi makanan kepada tetangga. Dan yang terakhir, sabar jika diganggu dan menjenguk ketika ada tetangga kita yang sakit. Nah, teman-teman, adapun proyeknya yaitu sebutkan dan praktikan 2 adab yang baik kepada tetangga ya. Lalu dengan langkah-langkah yang pertama, teman-teman silahkan sebutkan dan praktikan 2 adab yang baik kepada tetangga itu seperti apa. Lalu mintalah kepada ayah bunda atau kepada saudara yang ada di rumah untuk membantu merekam atau memvideokan kegiatan teman-teman pada saat menyebutkan dan mempraktikkan 2 adab yang baik kepada tetangga. Lalu setelah tuntas mengerjakan semua proyeknya, silakan teman-teman kirimkan ke Google Classroom. Ustazah tunggu ya. Selamat mengerjakan proyek teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga kita semua dilancarkan dan disehatkan. Ustazah pamit dan mohon undur diri ya. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.